warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Dr. John Firly selaku dosen pengampu mata kuliah patologi dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Dialog Islami dan beberapa rekan saya yaitu Adelia Nursri Mariza, Ada Sri Anissa, dan Aura Firdita. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang penyakit diabetes mellitus tipe 1, 2, dan gestasional. Selamat menyaksikan. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Ada beberapa tipe diabetes mellitus yang berbeda. Penyakit ini dibedakan berdasarkan penyebab, perjalanan klinik, dan terapinya. Klarifikasi diabetes yang utama adalah: yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe ini terjadi ketika tubuh kurang atau sama sekali tidak memproduksi insulin. Akibatnya, memerlukan tambahan insulin dari luar. Paling banyak tipe ini terjadi pada anak-anak. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2 terjadi akibat resistensi insulin atau karena sel tubuh menjadi kebal atau tidak responsif terhadap insulin. Penyakit obesitas sering dikaitkan dengan penyakit ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etiologi diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1 atau DMT1. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan karena tidak adanya produksi hormon insulin sama sekali di dalam tubuh. Hal ini dikarenakan terjadinya perusakan sel pankreas yang memproduksi hormon insulin oleh sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas. Adapun faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya diabetes mellitus tipe 1, yang pertama, faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, penyakit autoimun, dan yang ketiga, faktor lingkungan seperti infeksi virus atau infeksi bakteri. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 2 atau DMT2. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan karena pankreas tidak mampu memproduksi hormon insulin dalam jumlah yang cukup. Selain itu, tubuh juga tidak mampu menggunakan hormon insulin yang tersedia secara benar atau secara normal. Meskipun demikian, dalang atau penyebab utama dalam kondisi ini belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya diabetes mellitus tipe 2 ini, antara lain faktor genetik atau keturunan, faktor usia di mana akan meningkat pada usia lebih dari 45 tahun, pernah mengidap diabetes gestasional, stres, merokok, mengkonsumsi alkohol, mengalami obesitas, menderita hipertensi, serta kurang aktif bergerak atau kurang olahraga. Selanjutnya, tipe yang terakhir yaitu diabetes gestasional. Meskipun penyebab utama dalam diabetes gestasional ini belum diketahui secara pasti, namun perubahan hormon selama masa kehamilan diyakini sebagai faktor yang sangat berperan dalam kondisi ini, di mana pada saat kehamilan, plasenta menghasilkan banyak sekali hormon, seperti hormon estrogen, hormon progesteron, hormon kortisol, dan juga HPL. Hormon-hormon tersebut dapat menghambat produksi hormon insulin sehingga terjadilah diabetes gestasional. Adapun faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya diabetes gestasional antara lain berusia lebih dari 25 tahun, pernah mengidap penyakit diabetes gestasional sebelumnya, pernah mengalami keguguran, mengalami obesitas pada saat sebelum dan ketika hamil. Kemudian yang akan saya jelaskan adalah patogenesis dari penyakit diabetes mellitus. Pada penyakit diabetes mellitus tipe 1, biasanya terjadi pada orang yang menderita penyakit autoimun. Awalnya berasal dari sel imun yang menyerang sel pankreas, sehingga sel pankreas menjadi rusak dan tidak dapat menghasilkan insulin.
Insulin bisa diibaratkan seperti sebuah kunci. Jika insulin terlalu sedikit, maka ia tidak dapat membuka sel tubuh. Akibatnya, gula darah tidak dapat masuk dan tidak dapat diubah menjadi energi. Sehingga, gula sederhana terus berada di aliran darah dan terus menumpuk. Kemudian, gula darah akan menjadi tinggi. Itulah yang menjadi diabetes mellitus tipe 1. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 2. Pada penyakit diabetes mellitus tipe 2, biasanya terjadi pada orang-orang yang pola makannya kurang sehat dan jarang berolahraga, sehingga membuatnya menjadi obesitas. Karena penumpukan lemak pada orang yang menderita obesitas akan menyebabkan timbunan lemak menutupi sel yang akan menerima insulin. Karena hal tersebut, sel tubuh menjadi tidak peka terhadap insulin. Akibatnya, gula darah tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh atau dikenal sebagai resistensi insulin. Karena gula darah tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh, sel pankreas akan bekerja lebih keras untuk menghasilkan insulin. Namun, jika terus diforsir, sel pankreas tidak dapat menghasilkan insulin sebanyak saat kondisi tubuh normal. Karena itu, sel tubuh akan kekurangan insulin. Insulin bisa diibaratkan sebagai kunci. Jika insulin terlalu sedikit, maka ia tidak dapat membuka sel tubuh. Akibatnya, gula darah tidak dapat masuk dan tidak dapat diubah menjadi energi. Sehingga gula sederhana terus berada di aliran darah dan terus menumpuk. Kemudian gula darah akan menjadi tinggi. Itulah yang menjadi diabetes mellitus tipe 2. Kemudian ada diabetes gestasional. Diabetes gestasional biasanya dialami oleh ibu hamil. Saat hamil, tubuh akan menghasilkan hormon yang akan membentuk pertumbuhan janin. Akan tetapi, ada beberapa hormon yang menghambat kerja insulin, sehingga pankreas harus bekerja lebih keras untuk menghasilkan lebih banyak insulin. Jika insulin yang dihasilkan tidak cukup, maka gula darah tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh dan tidak dapat diubah menjadi energi. Gula darah akan tetap berada di aliran darah sehingga menumpuk dan kadar gula darah akan naik. Inilah yang menyebabkan diabetes gestasional. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menyebutkan apa aja gejala diabetes mellitus. Oke, yang pertama adalah sering buang air kecil. Yang kedua, penurunan berat badan. Yang ketiga, rasa haus berlebih. Yang keempat, sering lapar. Yang kelima, luka sulit sembuh. Nah, kenapa ini termasuk gejala diabetes juga? Karena pembuluh darah mengalami kerusakan akibat glukosa dalam jumlah berlebihan yang mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Lalu yang keenam ada keletihan dan mudah tersinggung. Yang ketujuh, pandangan kabur. Kenapa? Karena pembuluh darah di retina menjadi lemah setelah bertahun-tahun mengalami hiperglikemia atau kadar gula darah yang tinggi dan mikroaneurisma atau pembengkakan pembuluh darah yang melepaskan protein berlemak yang disebut eksudat. Nah, dan yang terakhir yaitu kesemutan. Nah, kesemutan ini juga tanda bahwa saraf sedang dirusak oleh diabetes loh teman-teman. Masih seperti penglihatan, jika kadar gula darah dibiarkan merajalela terlalu lama, kerusakan saraf bisa jadi permanen loh. Pemeriksaan radiologis pada pasien diabetes akan dilakukan jika pasien mengalami komplikasi kronik diabetes mellitus seperti kaki diabetes. Kaki diabetes adalah kelainan tungkai bawah akibat diabetes mellitus yang tidak terkendali. Kelainan kaki diabetes dapat disebabkan adanya gangguan pembuluh darah atau infeksi. Salah satu komplikasi kronik yang sering menimbulkan masalah adalah ulkus diabeticum. Ulkus bisa terjadi karena terpotong atau tertusuk benda asing yang tidak disadari pasien. Dapat ditemukan dalam jaringan lunak. Karena itu, semua pasien dengan ulkus harus menjalani pemeriksaan sinar X kaki. Pemeriksaan radiologis dasar dapat digunakan untuk melihat deformitas tulang, keberadaan benda asing, dan gas di jaringan lunak. Bisa diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, dapat diperlukan MRI untuk mengevaluasi kelainan jaringan lunak dan osteomielitis. Selanjutnya, tata laksana diabetes gestasional bertujuan untuk mengendalikan kadar gula dalam darah dan mencegah komplikasi pada saat hamil dan melahirkan. Adapun metode yang
yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, dengan melakukan cek gula darah secara rutin. Yang kedua, dengan melakukan diet sehat, yaitu pasien dianjurkan untuk makan makanan yang berserat dan mengurangi makanan-makanan manis. Yang ketiga, dengan melakukan olahraga secara rutin. Dan metode yang keempat dilakukan apabila diet dan olahraga belum mampu menurunkan kadar gula dalam darah. Maka dokter akan melakukan pemberian obat, contohnya metformin. Apabila obat tersebut belum mampu atau efektif dalam menurunkan kadar gula dalam darah, maka dokter akan melakukan suntik insulin. Selanjutnya, tata laksana diabetes mellitus tipe 2. Metode pertama yang dilakukan yaitu dengan melakukan diet sehat dan berolahraga. Metode kedua yaitu dengan melakukan pemberian obat, contohnya metformin. Metode yang ketiga yaitu dengan melakukan suntik insulin tambahan. Dan metode yang terakhir yaitu melakukan operasi bariatrik yang berfungsi untuk menurunkan berat badan dengan cara merubah bentuk saluran pencernaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata laksana diabetes mellitus. Yang pertama, tata laksana diabetes mellitus tipe 1 bertujuan untuk menormalkan kadar gula dalam darah dan mencegah komplikasi. Adapun metode yang dapat digunakan, yang pertama, pemberian insulin. Pemberian insulin dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu melalui suntikan dan melalui pompa insulin. Metode yang kedua yaitu pemberian obat-obatan, contohnya obat aspirin, obat penurun kolesterol, dan obat penurun tekanan darah tinggi. Yang ketiga, dengan melakukan diet sehat, yaitu pasien dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi serat dan rendah lemak, serta mengurangi konsumsi karbohidrat. Dan metode yang terakhir yaitu dengan melakukan aktivitas fisik atau rajin berolahraga. Nah, selanjutnya untuk perkiraan penyembuhan dari diabetes, hampir 70% dari semua kematian penderita diabetes karena penyakit kardiovaskular. Lalu, perkiraan angka hidup diabetes mellitus tipe 1 dan 2 yang tidak dapat melewati onset diabetik tanpa pernah mengalami komplikasi mendadak dan serius, kemungkinan besar akan tetap berlanjut hidup sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami berempat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.